Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur melawan bersama Mas Tinus dan juga Eyang kawan. Mas Tinus atau Mbah Joyo? Yang benar yang mana? Yang bener itu til kumintil gendewati sil pringsil. Kowe ngerti artine kuwi ora? Sil pringsil ki artine. Kowe sing gawe ukara. Sil pringsil ki artine ya kuwi mau. Til mandel ya. Kan do bingung to sing mbok maksud. Nah. Sil pringsil ki maksudmu piye? Sil pringsil ki kewan loro munggah medun. Nek til gumandel iki Lah ngerti ku pringsilan. Mas Tinus, ada pertanyaan dari yang karena yang kesini datang ke sini maka yang bertanya. Kan Mas Tinus ini sering sekali keluar di YouTube, ya. Jalan-jalan ke planet Pluto, Nah, Jupiter. pertanyaannya yang cosmic black hole galaksi itu apakah ada cahaya? Ya ada, semua berawal dari cahaya. Ini biaran nur itu kan cahaya. Gitu. Ya, terus jelasnya, dan ora yang Nah. terus yang jelas deh, Mas Tinus sekali-kali menjelaskan. Kehidupan ini. Iya. Jambule yang semar loh. Hidup itu kan urip tuh. Ya, itu betul. Nek wis urip tak ngurup tuh, Hmm. menyala. Saya alon-alon dan mudeng. Urip ki urup. Nah, ngurup. Ya suki mbok geni mbok apa wujude Ngurup penting ki bahasa Indonesia kan tak menyala. Ya. menyala. On. Hmm. Ya. On. On. Nah, kehidupan ini kan berasal dari cahaya. Maka kan fungsinya Hmm. ketika orang dinaik levelkan dengan di dimensi kelima itu dimensi cahaya. Dimensi kelima. Terus lanjut. Makanya kalau kita rogo sukmo Rego sukmo. itu kan belum pakai dimensi cahaya, tapi dimensi sukmo apa Allah. Saya sukmo apa Mas Tinus alon-alon. Kan ngerti. Jadi menjelaskan itu satu persatu nggak langsung Ya, blabluk-blabluk. intinya sukma itu kan Hmm. unsur 4 dimensi dalam diri kita. Sukma unsur 4 Diarani dimensi. metafisik. Metafisik. Kita kan tubuh fisik nih, badan. Ya. Kita mempunyai tubuh metafisik yang namanya sukmo. Maka sukmo itu wujudnya sama dengan fisik. Sukmo sama dengan fisik. Ketika kita masih kecil, tumbuh dewasa, dia perkembangan sukma ini akan termanifestasi bentuknya. Sukma akan Jadi, termanifestasi bentuknya. View-nya itu kan tetap sama secara non fisik. Itu sama aja kesamaan energi. Kacik. Sugeng dalu rahayu dari timur pengawan bersama Mbah Joyo. Dan ini tongkatnya Kanjeng Yang tongkat single. tongkat singgol Kiai Singgol Motor. Mas Tinus, kesempatan hari ini yang sowan ke tempatnya Mbah Joyo, Mas Tinus menanyakan kok iso kuncung gitu gimana? Kok iso kuncung? Lambu ki mau pokoknya nganggu ngerti-ngerti kalau ini ya kamu. Pertanyaan Mas Tinus, spiritual itu apa? Kemarin Eyang udah menjelaskan tepatnya Eyang, tapi Eyang pengen bertanya pendapatnya Mas Tinus, spiritual itu apa? Spiritual ya jalan untuk menemukan diri sejati. Eyang ulangi, jalan untuk menemukan diri sejati. Jalan yang bagaimana Mas Tinus? Ya, tujuannya itu kan. Apa itu? Padha karo nek wong Islam. Hmm. Islamnya para Jawa. Isya subuh luhur asar. Apa itu? Isan-isannya alam. Oh, Gitu. isan-isan. Nah, dhewe lak isan-isanane alam. Ya itu beda konteks ya. Kalau dalam beribadah yang lain konteksnya beda dengan yang lain. Ini pengertian kita aja. Ya. Nah, isen-isen alam. Nah, kita kan bagian dari isen-isen alam.
kita adalah bagian dari isen-isennya alam. Artinya makhluk dari yang tumbuh dari alam. Kita kan diciptakan dari alam. Semua apa yang kita butuhkan dari alam. Oh. Kita hidup dari alam. Kita makan dengan alam. Bernafas dengan alam. Semuanya kan alam. Semuanya alam. Coba kali ini yuk balik alam. Ya, toh. Belajarnya dari apa? Dari alam. Belajar dari alam. Ya. Ya. Cuman yang diprihatinkan. Sekarang banyak orang meninggalkan alam. Artinya meninggalkan alam itu tidak mengerti dengan alam. Banyak orang meninggalkan alam. Maksudnya gimana itu? Oh, banyak orang kan meninggalkan alam. Kepeduliannya itu. Maka orang Jawa bilang wong urip orang hidup itu harus bisa hamemayu hayune bawo. Ya, semua orang berkata hamemayu, hayu dan bawon. Hamemayu, ya kan? Hayu itu apa tuh hayu? Cantik, Cantik. Memayu, hayu ning melakukan kecantikan, Melakukan. memperindah. Memperindah, mempercantik. Bawono, 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 Buana. buana, bumi. Nah, bumi ini ada 4 unsur alam. Air, tanah, angin, Bumi ada 4 unsur alam. Tanah, angin, air, api. Terus apa Mas Tinus? Nah itu kan kita kan apapun berkaitan dengan itu, ya kan? Apapun Kita bisa hidup ini kan karena alam juga, dari 4 unsur alam. kita hidup dari 4 unsur alam. Iya toh. Bisa. Kita bernapas pakai udara, makan dengan kebutuhan hasil tanah, minum dengan air, kita hidup cairan. Tanpa matahari, api, kita nggak dapat pengolahan apapun. Semuanya kalau Itu yang terjadi kenyataan atau bukan nyata? ya kenyataan. Nah kalau nggak nyata kok bisa jadi urip? Oh. Kita nggak ada. Tanpa alam memang kita ada nggak ada. Benar. Iya toh. Benar. Nah yang disayangkan orang pada berbondong mencari keinginan diri. Nah, makanya disebut zaman rupa-rupa hedonisme. Hedon, Nah, zaman orang- rupa-rupa. Nah, orang yang banyak terjadian hedon ini kan akhirnya membuat orang itu lupa dengan alam itu sendiri. Ya, ya. hidupnya masih tergantung sama air. Ya kan? Sekarang apa peduli dengan air kan nggak ada. Oh iya. Zaman sekarang kan sing penting cuan kan gitu kan. Duit. Dapat keuntungan. Ya. Nah, itu kan sistem kapitalisme. Ya. Membuat orang itu akhirnya cenderung mempunyai sifat individu. Ya. Ya egois, mementingkan diri sendiri. Nah sifat-sifat egois yang membuat orang lupa dengan alam. Dia hidup dari mana, di mana, dengan apa, gitu. Nah tujuannya adanya kebangkitan spiritual itu sebenarnya biar orang itu tahu asal usul. Nah, kita kan asal usulnya dari alam. Dari Kita air. makan kan asal usulnya dari alam. Air. Kita minum asal usulnya juga dari alam. Kalau makanan itu yang kita makan kan mengandung zat besi dan sebagainya itu membentuk tulang, membentuk tubuh ini. Tapi kan cairan menjadi daging. Ya, Darah. ketika menjadi daging itu kan asupan gizi makanan kan banyak loh Mas Tinus. Tapi air dulu loh Mas Tinus. Ya. Air dulu. Semua enggak, air pun nggak ada tanah itu nggak ada habis. Nggak ada kita. Nggak ada wadahnya ya. Itu saling melengkapi kok. Saling melengkapi. Loh, ada air, ada tanah, nggak ada matahari, ini nggak bisa. Lah sing ngolah sapa to, Pak? Ya. Sing godhog sapa? Itu perlu memang. Makanya sinar matahari itu menembus bumi. Nah, gini loh. Ultraviolet itu bisa menembus bumi. Matahari itu selalu berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai dibilang matahari sehari ya. Matahari ya. Kita sebut sehari-hari. Dan matahari itu selalu memberikan hidup. Tapi nggak pernah kan ada orang mengakui keberadaan matahari itu sendiri. Kalau dipanasin, wah mataharinya panas ya. Nah, sekarang kok suhunya menjadi 33 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius.
Ya jangan salahkan alam gitu loh. Nah kenapa bisa begitu? Karena apa? Kurang kesadaran diri kita terhadap alam itu sendiri. Nah, kalau alam begini ya jangan salahkan alam. Gitu. Seharusnya itu manusia atau jiwanya terbangkitkan spiritual itu agar mau Revolusi. bukan Bapak. evaluasi. Oh, mengevaluasi. Kalau orang sudah mau berevaluasi diri, diarani wong manusia itu harus tahu diri kan gitu kan. Ya. Orang kalau kehilangan tahu diri kan berarti nggak sadar diri. Kalau itu tadi spiritual, sekarang supranatural. Masih nanti ada pertanyaan lagi supernatural. Supra, nah, supra itu sebenarnya tingkatannya lebih tinggi dari spiritual. Oh iso. Ya, kan gini. Orang untuk menuju arah spirit supranatural itu pasti dasarnya dari spiritual, belajar spiritual, memahami tentang kehidupan, memahami tentang diri, perjalanan dan sebagainya, yang sifatnya membangun potensi yang ada di dalam diri. Nah setelah kita mampu untuk itu, kita ada peningkatan semacam kita mempunyai keahlian khusus. Kalian khusus. Nah, makanya kan setiap orang itu menjalankan spiritual itu mempunyai akhirnya mempunyai spesifikasi masing-masing. Ada yang ahli pijet plus ada yang apa namanya? Aku jutok iring-iring ke. Nek aku tok mbok iring-iring iki bablas dadine ngene iki lho. Nek aku miring-miring lho. Ada yang mengarah pengobatan kan, ada yang sifatnya perdukunan atau persadatan. Jadi lebih ke ahlian. Contohnya misalkan, tapi enak loh nyandat iki nek entuk keringete iki enak. Iya, makanya jangan sekali-kali membuang tisu sembarangan ya. Keringat itu. Dan itu bahaya Mas ini. Ketika bisa mengambil keringatnya. Ketika ada paku yang diambil itu bukan pakunya tapi material perasaan dari paku itu terus dimasukkan. Itu yang bahaya. Terus lanjut Mas Dinos, wah itu malah membahas masalah. aku nak nyantet paku ini beda. Apa itu paku? Paku ini so gede so cilik. Awas loh. ini mafia santet. Ya bisa dikategorikan itu loh. Bisa dikategorikan itu. Keahlian. Itu keahlian juga itu. Mematerialkan benda cair menjadi benda padat loh. Ya loh. Bener. Benda empuk dari atas. Miring-miring oleng. Supernatural pada poinnya apa? Tadi poin. Jadi lebih ke alien. Nah, cuman ini ketika kita Yang kuncung. ketika kita mendalami spiritual, akhirnya kita mempunyai keahlian khusus ya. Kan akhirnya orang lebih Keahlian khusus iki nganggo maju mundur ora. Kan akhirnya Salahnya tak kita panjang kok. diberikan keahlian khusus. Keahlian khusus. Misalkan ini kan kalau kedokteran kan awalnya kan dokter umum, terus juga lebih diberikan keahlian khusus misalkan dokter gigi, Spesialis dokter ortodontis. spesialis kandungan kan gitu. Aku dulu punya cita-cita gitu, dokter spesialis kandungan. Yes. Lanjut Mas Dinos. Nah, apa mau tekan dia? Spesialis kandungan. Kleru Supranatural. Nah, gue supranatural itu kan tertuju pada keahlian khusus. Nah, ketika kita diberikan keahlian khusus, seharusnya kita menjadi tangan panjang Tuhan. Yang awalnya Tangan panjang Tuhan. yang awalnya kita belajar spiritual itu untuk mengambil potensi-potensi yang ada di dalam diri, pengembangan diri, kita biar kita tuh paham tentang kehidupan sejati. Nah, setelah diberikan itu naik ke level supranatural yang diberikan kelebihan yang seharusnya itu menjadi tangan panjang Tuhan. Jadi keahlian-keahlian yang kita miliki itu seharusnya buat menolong orang lain. Tetapi yang terjadi yang sekarang jebakannya ketika orang sudah mencapai level itu digunakan untuk mencari mata pencaharian. Artinya dapat Akan jadi konsultasi nih, dikit-dikit uang bisa menyembuhkan uang kan gitu kan. Ya benar sih kalau kehidupan itu membutuhkan uang, tetapi jangan kalau spiritual ya misalkan dimintai tolong itu memang nggak
nggak apa-apa gitu. Life for money loh, tapi ingat life for money. Tapi Hidup jangan untuk uang. Tapi jangan nek wong Jawa ngarani bahasa Indonesia apa? Apa itu? Nek dijaluk itu lu ngarani kan gak itu. Apa itu ngarani? Ngarani ngobo duit sak mini kan ngono misale. Pamrih. Pamrih, jangan pamrih kan gitu. Misalkan bantu dikasih ya nggak apa-apa. Apa? Dikasih misalkan jangan meminta lah, jangan meminta pamrih. Ya kan? Kita menolong Imbalan atau pamrih. Kita menolong ini. Kita jangan berharap pamrih apapun. Kan gitu kan. Kita sebagai pasangan panjang Tuhan. Kalau kita pengen cari duit ya pakai otak kita dan keringat kita karena berkaitan dengan tubuh fisik. Mas Dinus, Satrio Pining itu termasuk spiritual, supranatural atau supernatural? Di semuanya. Semuanya menguasai. Semuanya menguasai. Ini kamu nih yang menjadi seorang kinasih Ratu Adil atau Satrio Pining. Kamu menguasai 3 hal. Spiritual, supranatural, dan supernatural. Nah, sekarang supernatural itu kan sama aja gini. Ilmu ya namanya kita pemahaman tentang diri ya. Ilmu jati diri itu kan baru untuk pengenalan diri itu baru tahap dasar. Ya. Beliau sekarang baru tahap dasar atau gimana? Udah, ini menceritakan tentang kan ilmu itu ada 2 ya. Ada 3 tingkatan ya. Ilmu jati diri, terus kabrahmanan sama kadewatan. Jati diri, kabrahmanan, kadewatan. Jadi orang yang belum menemukan jati diri itu minus banget. Minus ya. Iya. Jelas. Kalau sudah menemukan jati diri, action kita apa? Lah, yaitu sifatnya hamamayu hayuning sasana. Kan kita pertama hamamayu hayuning diri dulu nih. Iya kan? Kalau kita sudah terpenuhi dengan hamamayu diri ini, kita baru terjun lapangan. Jadi apa yang kita potensi yang kita miliki itu mempunyai kemanfaatan secara langsung dari sesama kita dan untuk alam semesta ini. Ya sifatnya ini kan kan triloko ya, jagat bawah, jagat alit ya. Nah ini antara yang kabrahmanan ini hubungan antara jagat alit dengan jagat alit. Triloko apa Moyopodo? Triloko. Moyopodo itu apa? Itu kan beda lagi. Arca pada, Maya pada, Madhya pada. Nah, Maya pada itu paling atas, Madhya pada itu tengah, Madhyo itu tengah artinya. Kalau Arca pada itu alam bawah. Itu ya sama aja triloka, jagat jagat alit, jagat gede, jagat langgeng. Nah, sifat kabrahmanan ini atau yang seharusnya supranatural itu diarahkan ke kabrahmanan. Supranatural diarahkan ke Brahmana. Pendeta no berarti. Iya, pendeta. Ya, Satrio Pining itu ya pendeta. Tapi ramalannya pandita kalau bukan hubungan pendeta. dengan manusia dia berperan sebagai kabrahmanan atau pandita. Oke. Nah, untuk kekadewatan dia bisa mengendalikan situasi alam. Kadewatan. Jadi sudah kinerjanya dengan alam itu sendiri yang namanya para dewa itu tadi. Dewa kan jiwa yang ukurannya besar. Makanya gede ini nyowo itu diambil dari nyowo itu adalah hasil dari energi dari 4 unsur alam. Kalau supernatural, ya supernatural itu lebih tingkat di atas rata-rata manusia umum. Misalkan bisa terkoneksi dengan dewa, tapi dia nggak sakti loh. terus bisa mengatur alam, maksudnya tanpa perantara apapun dengan menggunakan energi kita bisa mampu berkomunikasi dengan alam. Itu hubungannya manusia dan langsung dengan alam. Kalau kabrahmanan itu implementasinya kita mengimplementasi kemampuan yang kita miliki, hubungannya kabrahmanan sebagai tangan panjang, jadi pencerah, sebagai jiwa pencerah. Sebagai jiwa pencerah, misalkan sebagai pamomong, pengayom, memberikan arahan tentang kehidupan ini. Jadi ilmu kita itu kita curahkan. Semua apa yang kita untuk menolong orang, mungkin kemampuannya apa, tergantung kemampuannya kan gitu kan. Jadi bener ya, pamomong tanah Jawi. Pamomong tanah Jawi. Berarti itu benar ya Mas Dinus. Ya, sang kinasih sang Ratu Adil sang Satrio Pining seperti pamomong tanah Jawa. Tetapi pamomong yang selanjutnya yang akan terpilih itu bukan pamomong tapi
bohong. Pambohong. Ya ora apa-apa, zaman ngono kan wajar. Yang terpilih selanjutnya adalah pambohong. Itu Mas Linus. Apa ya, Kak? Kelihatannya dari kedangkalan spiritual yang berkawan, yang kuncung, yang seman. Ora iki Mbah Lucu. Bukan lucu, ya. Ingat Mas Linus, yang pada hari ini akan bilang pamomong tanah Jawa seperti yang ente ucapkan. Tetapi yang selanjutnya adalah Apa kuwi? pambohong. Jadi Mas Tinus, terima kasih udaranya tentang Triloko. Itu sama aja kemampuan yang ada di dalam diri, terus keahlian khusus. Dari situ kita kemampuan kita untuk bersinergi dengan alam itu sendiri, melakukan kinerja atau kerjasama dengan alam. Jadi hubungannya sudah ke jagat agung, jagat langgeng. Jagat langgeng. Nah, Abadi, dulu aku pernah membahas itu di channelku. Abadi dan kekal itu beda loh Mas. makanya kan kalau kita diberikan keahlian khusus, supernatural apa spiritual, ketika kita sudah mempunyai mampu untuk itu, kita diberikan keahlian dari Tuhan yang kita mendapatkan itu kan juga dari Tuhan juga kan. Kita manfaatkan untuk menjadi tangan panjang Tuhan, jangan digunakan untuk memperbanyak kekayaan dan itu Memperkeruh suasana hedonisme. hedonisme. Nah kalau kita sudah Yakin, bisa saya menjalankan yakin. itu, makanya kan bilang manusia itu hanya netepi dharma minggu. Tapi ketika orang sudah mempelajari sampai level supranatural itu lepas dari itu, nah itu jebakan juga. Makanya Satrio Arjuna kembaran iki wis metu lho ya. Tak omongi Satrio kembar wis metu. Sing ati-ati, sing waspada, sing eling. til kumatil gendewa wati. Itu tadi Mas Tinus. Dari kedangkalan spiritual yang tidak percaya, abaikan. Karena segala sesuatu yang saya bicarakan dengan Mas Tinus hanyalah kebetulan. Makanya kan orang itu diperlukan sodo. Apa itu sodo? Sapu sodo itu. Itu artinya itu wong nek sodo kan jejeg. Nah jejeg karo Mama Gusti ini jejeg aja minggak-minggu. Nah itu penegak. Jadi kalau kita menjalankan spiritual ya fokus dengan tujuan ilahi, tujuan mulia. Makanya dibilang leluhur itu kan diambil kata luhur mulia. Kita menjalani kehidupan yang mulia. Makanya kan hidup ini tidak melulu antara benar dan salah. Kalau benar salah dan antara benar salah itu enggak memiliki kemuliaan ya sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu selalu mengajarkan toto kromo. Ya kan? Ya. Nah, esensi dari Tuhan itu sendiri sifatnya halus, lembut. Nah, agar kita bisa terimplementasi dalam sifat-sifat Tuhan itu sendiri ya kita harus mempunyai sifat halus juga. Dari apa? Dari pikiran kita halus, dari perasaan kita halus, karsa kita halus, ucapan kita halus. Maka orang Jawa mengajarkan tentang dosa kromo. Bahasa itu pengaruh. Misalkan saya misalkan contoh ini, kita ngobrol sama orang ini oke. Nah iya kan, kalau kita orang Jawa oh inji, nah beda lagi ya, iya kan, Penekanannya, oke sama oh inji, diptongsnya, Dengan- konsonannya, penekanannya nah, beda. dengan konotasi irama seperti itu membawakan diri kita menjadi pribadi yang lebih halus, lebih lembut, mempunyai toto kromo. Nah, makanya yang makanya kan kita harus sebenarnya kan tujuan spiritual kan agar kita bisa menyamakan esensi dari tujuan spiritual. Kalau Mas Tinus itu bisa karena dia Harjuna yang jagat. Tapi kalau Eyang ini nggak bisa. Arjuna. Apa wi? Apa ya? Kalau Eyang nggak bisa, suruh Pringsilane jagal. pelan-pelan, suruh ini Mas mumet. Nah, makanya kan ibarat kita mencari Tuhan itu ibarat mencari partikel yang sangat lembut sekali.
Ya. Misalkan ini dari Sang Yang Taya loh, kosong. Akhirnya Sang Yang Taya itu dengan keajaiban semesta ini menciptakan namanya satu yang disebut Sang Yang Tunggal. Nah, Sang Yang Tunggal ini akhirnya terpecah dalam dua sifat, yaitu positif dan negatif. Wong diarani iblis dan malaikat itu. Ya itu kan penciptaan itu air itu kan pecah juga jadi dua loh Mas. Ya. Nah, akhirnya dari sang plus minus ini agar tercipta kehidupan ini akhirnya dari ini disatukan dan timbullah harus ada unsur hidup. Tuhan itu kan maha hidup ya. Agar timbul kehidupan akhirnya ada unsur tarik menarik, akhirnya timbul namanya hidup tiga. Silo tiga itu adalah kehidupan. Makanya kan diadakan, dipelihara, kemudian disempurnakan. Nah ini kan Adam, Hawa, ini neutron, proton, elektron, neutron. Anak proton itu kan Adam, Betul. elektron itu Hawa atau suhu Hawa kan itu. Hawa. Ini manifestasi dari Tuhan tiga artikan manikem. Nah, kalau ini ketika ini tersatu ada sebuah ledakan. Makanya kan kayak sperma menyentuh ovarium yang terdapat di ovum atau sel telur itu kayak timbul ledakan itu. Itu jaga ciliknya seperti itu. Ya. Jadi semua terbentuk dari atom kehidupan. Kalau disebut coroko. Nah, HP aja pakai atom, semua pakai atom. makanya kan kayak nol ini. Hono anane ono saka ora ono dadi ono. Ya kan? Ya. Nah, dari ono ini menciptakan dua unsur, akhirnya tercipta kehidupan ini coroko. Nah, coroko ini akan menciptakan doto itu menyala atau urip atau sifatnya memberikan pancaran cahaya, nur itu mau. Nah, ini akhirnya terjadi 4 materi, satu sifat cahaya. Ini saling melengkapi. Jari kita 5 ini, jari kita 5 ini unsur cahaya. Ini unsur tanah, air, api, angin. Nah kan itu. Akhirnya saling melengkapi. Leres Mas Dinos, Mbah Joyo, Mbah Lucu, matur sembah nuwun kondaran itu. Makanya unsur kawula ingkang anampi. Makanya kan saya kembalikan ya. Piye tak tutup sik ya bar iki ya. Saya kembalikan ya, menit ya. ketika kita masa ini di Oke, poinnya Mas Dinos. Poinnya apa? Oh, kita kembalikan ke pembicaraan awal ya. Makanya kebangkitan spiritual itu dinaikkan level ke dimensi kelima. Dimensi 5 itu adalah unsur cahaya yang sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Jadi kalau unsur 4 dimensi itu kan masih terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Kalau di 3 dimensi itu terikat ruang dan waktu. Kalau alam ruh, alam sukmo itu terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Ruang itu masih lingkup bumi. Nah, ketika naik level lagi ke dimensi 5 itu adalah itu dimensi cahaya yang sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka dibilang stasis itu butiran cahaya. Nah, butiran cahaya itu berasal dari atom-atom itu. Nah, kalau di dalam pewayang itu yang disebut nabisip. Dan nabisip itu atom. Nabisip punya anak namanya Sang Yang Anwar. Sang Yang Anwar itu Sang Yang Nur Cahya. Banyak orang mengatakan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Gitu. Ngestokake dawuh. Yang saat ini menutup perbincangan dengan Mas Tinus. Ini akan yang simpan khusus untuk cucunya yang Til Gumandel Gendewati dan Sel Pringsel. Jadi yang bukan cucunya yang Gowe ya. Mbak Joyo, sugeng dalu rahayu, matur sembah nuwun wedharanipun ngestokake dawuh. Monggo. Nggih. Matur sembah nuwun Sel Pringsel. Tindak ing nagari. Dan Til Gumandel Gendewati. Sabet keris kapok. Hati-hati dengan pedet Wonogo gini ya. Oh, pedet Wonogo gini. Yang sedang obat mabit ini. Oh, itu nyata loh itu. Dia juga udah Itu banyak itu cari mangsa. Yang dicari apa? hedonisme ya. Sama apa namanya? Apa jenenge? Apa? Nek Serakah. itu apa jenenge? Nek wong fanatikisme. Fanatik. Iya. Terlalu
mengkafir-kafirkan, mensuci-sucikan itu. Nah, Suci itu ketenangan. yang penting Ya, jadi toh. orang netral aja. Bener Mbah? Suci itu ketenangan sebenarnya. Yang kita hidup itu Menep. netral aja, jangan merasa pandai, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa suci. Suci. Justru kita gini. Nah, saya berikan contoh satu lagi ya. Apa itu? Kamu diberikan hidup dari apa? Pertama dari ibu. Lewat apa? Iki Waktu di kandungan oh di kandungan kan Pak. plasenta. Plasenta oh ya, di Nah, kandungan. kenapa plasenta itu kan berarti kan arti Tuhan itu sendiri adalah hidup. Ya. Nah, Ari-ari. Ari-ari kan plasenta betul. iya Pak, bahasane bahasa Selange lho, selang. ilmiahnya plasenta. Iya. Nek wong Jawa ngarani udel. Makanya nek ron Tali diudel, besar. ya Nah, diudel itu kita menungso. pertama mendapatkan kehidupan dari ibu kita kan dari Nek diudel cek menungso lho ya. Hmm. Nah, nek Besar. udel sing menungso. Nah, plasenta itu. Makanya gini, plasenta itu kita nggak bisa menyentuh. Kita bisa melihat, tapi kita nggak bisa menyentuh. Hmm. Nah, artinya gini, ya Tuhan kan seperti itu. Tuhan kan Ya. bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Bisa betul, Tuhan itu bisa dilihat, tapi nggak bisa disentuh. Nah, kalau ingin kita dekat dengan plasenta kita kan berarti menunduk ini. Iya kan, semakin dekat kan. Dan semakin kita menunduk, kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Artinya, semakin kita rendah hati, kita akan dekat dengan Tuhan kita sendiri. Nah, makanya kan nek wong pengen cedak karo Gusti ini. Makanya nek orang Jawa iki nek ndonga ini tak ajari. Itu doa menggunakan frekuensi tanpa mantra, tanpa aksara, tanpa wicara. Itu gini. Ini kosongan nafas ya. Kita tarik pelan-pelan. Tarik gini. Habis itu menihung sampai keluar suara habis. Kan tarik nafas. Coba diajari dulu, Mbak. Nah, gini loh caranya. Cuci nyayang loh ini khusus. Nah, ini Tuhan itu kan udel kita. Kalau kita pengen dekat dengan Tuhan, kita berarti harus menunduk ini. Nah, berarti kita tandanya orang itu harus menunduk, jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Nah, kita doa dengan frekuensi itu, tarik nafas pelan-pelan, kemudian keluarkan pelan-pelan dengan muni gong. Tarik nafas pelan lagi. Gongnya itu sampai suaranya habis, keluar habis, tarik lagi terus, itu akan timbul frekuensi yang seirama. Karena suara Tuhan itu kayak suara gong gitu. Makanya leluhur kita bikin gong ini karena itu suara alam pusat semesta seperti gong. Nah itu kan. Nah kalau orang kalau gini kan berarti kan orang yang sudah jauh dari Tuhannya. Makanya orang yang gini kan orang sombong, simbol dari orang sombong. Ini. Makanya nek wong ora duwe dadi sugih kan lakune ngene iki. Gitu. Ya itu justru gini. Nah makanya itu kan orang semakin diberikan rezeki sama Tuhan bukannya semakin mengerti tapi malah Sombong wae. nah gitu. Nah ini orang yang tandanya orang yang jauh dengan Tuhannya. Ya kan ini kan jarak dengan plasenta kan semakin jauh. Nah ini Tuhan kita itu ada di plasenta ini. Kita pertama mendapatkan kehidupan dari seorang ibu. Makanya kan jika ingin dekat dengan Tuhan kita ya nunduk. Makanya dengan doa itu kita ambil nafas pelan-pelan. Iki wis 30 isuwe banget iki lho. Tarik nafas lagi, keluarkan terus kayak gitu. Nanti frekuensi akan seirama dengan frekuensi alam semesta. Itu triknya. Gitu ya. Itu penemuan saya sendiri. Mbak Joyo, kita akhiri dulu karena udah 30 menit. Yang mau pulang ke Kayangan. dari Kayangan. Pulang dulu. Pamit. Sinuwun. Monggo. Ah, Pulang dulu ya. Rahayu buat
sedulur semua, para pinisepolan pinisilin. Aja lali apa jenenge? Apa itu? Ya pokoknya donga selamat ngono wae. Jangan terlalu sombong diri dengan apa yang kita miliki. Ojo rumangsa duweni, ojo rumangsa bisa, ojo rumangsa mampu. Jangan merasa suci dan jangan merasa pandai. Kamu punya video banyak loh. Kenapa nggak kamu pecah-pecah di channel semua biar dapat cuan? Ora. Lumayan. Aku kekewa harus ngek ilmu iki lho. Baru dikek ilmu gue gula duit. Bisa loh itu. Kamu pecah-pecah channelnya jadi banyak. Wah, itu pada yang punya juga. Iya. Ya toh. Satu orang ini masa penyaringan ya. Penyaringan Pedit Nagogini ini lagi mencari orang hedonisme dan Ya. fanatikisme ini. Betul. Hati-hati. Betul sekali. Barang seneng ojo kegiur hal yang menikmat dan kesenangan. Kok motoku ono, kacamataku ono mripate. Oke, Mbak. Saya tutup dulu. Rahayu dari Timur Bengawan. Matur sembah nuwun sederek sedanten ingkang midhangetaken midhangetaken itu ngrungokne. Midhangetaken madang. Gitu dulu. Rahayu dari Timur Bengawan. Rahayu. Tamatiannya.